Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Purnawian Sulistiani, Magister Gizi. Saya merupakan salah satu dosen gizi di Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah Ilmu Gizi Dasar. Mata kuliah Ilmu Gizi Dasar ini memiliki bobot SKS 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS diskusi. Dan mata kuliah Ilmu Gizi Dasar ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi gizi yang mana diberikan pada semester pertama. Mata kuliah Ilmu Gizi Dasar mengkaji tentang dasar-dasar dari ilmu gizi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan tubuh yang meliputi sejarah perkembangan ilmu gizi, pengertian, sifat-sifat, fungsi, sumber, akibat, kekurangan, dan kelebihan konsumsi zat gizi, baik zat gizi makro maupun mikro, serta juga mengajarkan bagaimana cara menggunakan daftar analisa zat gizi bahan makanan seperti DKBM, multisurvey, dan lain-lain. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Ilmu Gizi Dasar adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang dasar-dasar dari ilmu gizi dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan tubuh terkait dengan zat gizi makro maupun zat gizi mikro, serta mengidentifikasi apabila terjadi kekurangan dan kelebihan zat gizi mikro maupun makro. Selain itu, mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang proses pencernaan, absorpsi, dan metabolisme zat gizi di dalam tubuh. Pada perkuliahan Ilmu Gizi Dasar terdapat kelas diskusi, yang dimana pada kelas diskusi tersebut akan dimanfaatkan untuk berdiskusi bersama membahas terkait bagaimana proses pencernaan, absorpsi, dan metabolisme zat gizi di dalam tubuh dan melakukan praktek penggunaan alat-alat seperti multisurvey dan juga multicek. Dalam pertemuan Ilmu Gizi Dasar terdapat 16 pertemuan, di antaranya 2 pertemuan adalah untuk UTS dan UAS, evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester. Materi pembelajaran selama 16 pertemuan diantaranya yang pertama adalah konsep dasar ilmu gizi, pengelompokan zat gizi berdasarkan fungsinya, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, larut air, vitamin larut lemak, air dan elektrolit, keseimbangan cairan, dan metode analisa zat gizi. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan diantaranya selain ceramah dan tanya jawab juga ada sesi diskusi dan juga ada FGD. Sistem penilaian mata kuliah menggunakan beberapa penilaian. Selain menggunakan nilai ujian teori, juga menggunakan nilai ujian dari diskusi, kemudian memperhatikan nilai tugas dan juga absensi. Pelaksanaan pembelajaran juga dengan memanfaatkan learning management system yang telah dibuat oleh Universitas Muhammadiyah Semarang, yaitu adalah IFIKES. Baik, selanjutnya adalah proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Gizi Dasar teori di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan mata kuliah Ilmu Gizi Dasar, melanjutkan pertemuan minggu lalu. Untuk tema hari ini adalah tentang kalsium, natrium, klor, dan juga kalium. Sebelum dimulai, saya minta untuk Mas Dewangga untuk memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dimulai. Silakan untuk presensi kehadiran dulu. Oke, untuk capaian pembelajaran Ilmu Gizi Dasar pada pertemuan ke-6 adalah mahasiswa mampu memahami tentang jenis mineral, fungsi mineral. Di antaranya pada pertemuan ini adalah natrium, kalsium, klor, dan juga kalium. Selanjutnya juga memahami tentang fungsi mineral tersebut, kemudian contoh makanannya, bioavailabilitasnya, serta dampak yang terjadi apabila kekurangan zat gizi tersebut. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa perbedaan makro mineral dan mikro mineral. Kita tahu bahwa dari namanya ya, kita bisa melihat yang satu adalah makro mineral, yang satu adalah mikro mineral. Makromineral punya nama lain yaitu adalah mayor atau makronutrien, sedangkan mikromineral punya nama lain adalah mikronutrien ataupun
trace element. Nah, di sini dilihat dari namanya kita bisa melihat bahwa makromineral ini artinya tubuh kita itu membutuhkan jumlah yang lebih banyak, sehingga mineral yang diperlukan atau didapat dari alam dalam jumlah yang relatif besar, sehingga kita perlu konsumsinya itu lebih banyak daripada konsumsi trace element. Berapa banyaknya? Itu adalah diperlukan dalam jumlah yang lebih besar dari 100 mg per hari. Jadi tubuh kita butuh konsumsi makromineral itu jumlahnya lebih dari 100 mg per hari. Jadi kalau seandainya ditemukan suatu zat gizi, kebutuhannya hanya kurang dari 100 mg atau sekitar 50 mg per hari, berarti itu masuk dalam kategori makromineral atau mikromineral. Makro atau mikro? Mikro. Kemudian contoh dari makro mineral ada banyak, diantaranya ada kalsium, natrium, kalium, klorida, magnesium, fosfor, dan juga sulfur. Untuk hari ini kita hanya akan belajar tentang kalsium, natrium, kalium, dan klor terlebih dahulu. Sedangkan untuk magnesium, fosfor, dan sulfur akan ada di pertemuan minggu depan. Kalau tadi makromineral dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar, mikromineral ini juga kita butuhkan walaupun hanya dalam jumlah yang sedikit atau kecil, dan jumlahnya adalah kurang dari 100 mg per hari. Contohnya ada besi, tembaga, seng, kromium, mangan, kobalt, iodium, molybdenum, dan selenium. Pertemuan tentang mineral ini adalah pada minggu selanjutnya. Mineral ya ada yang ditemukan pada tahun 1808, 1755, jauh sebelum kalian lahir ya. Mineral-mineral ini tuh sudah ditemukan, dan ini fungsi beberapa mineral ada kalsium, magnesium, fosfor. Kita tahu kalsium untuk tulang dan juga gigi, magnesium untuk metabolisme energi dan juga tulang, fosfor sama metabolisme energi tulang dan juga gen, kalsium ya, kalsium atau potasium itu untuk tekanan darah, kemudian ada iodium untuk fungsi tiroid, besi untuk produksi darah, dan juga zinc untuk sistem imun. Jadi masing-masing itu punya fungsinya masing-masing. Jadi kalau seandainya ada yang apakah dengan mengkonsumsi satu makanan saja itu bisa tercukupi, misalnya saya hanya suka makan buah apel, apakah apel saja cukup? Ternyata tidak, karena untuk mencukupi semuanya itu harus butuh dari beragam makanan supaya tadi ada yang mewakili dari kalium, kalsium, kobalt, magnesium, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalsium terlebih dahulu. Kita sering dengar ya istilah kalsium. Kalsium itu apa yang kalian tahu tentang kalsium? Saya mau tanya nih mahasiswa. Bisa menjawab atau mengetahui tentang kalsium itu apa sih? Oke, Mbak silakan. Nama saya Tara, NIM 17. Oke. Kalsium penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Pertumbuhan tulang dan gigi. Baik. Oke. Kalsium itu baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, memang kalsium itu adalah salah satu mineral yang penting, yang mana 99% kalsium itu ada di dalam tulang dan gigi. Dan kalian mumpung usianya masih muda, sebaiknya untuk menabung kalsium. Jadi kalsium itu dia bisa ditabung sehingga seumur hidup ketika nanti membutuhkan kalsium bisa diambil. Nah, seperti itu. Tabungan kalsium itu letaknya adalah di tulang. Jadi dia bertanggung jawab supaya kalsium yang ada di dalam tubuh itu tetap ada. Jadi seketika dibutuhkan nanti akan diambil dari tabungan yang ada di dalam tulang. Kemudian tadi teman kalian menyampaikan bahwa kalsium itu untuk pertumbuhan tulang dan gigi.
Selain itu juga kalsium ternyata di dalam darah menjaga tekanan darah kita supaya normal, supaya tidak mengalami hipertensi. Jadi ternyata butuh juga. Fungsi kalsium lain selain untuk pembentukan tulang dan gigi, yaitu juga untuk pengaturan fungsi saraf dan otot, membantu proses pembekuan darah, mengaktifkan reaksi enzim, dan juga membantu proses penggumpalan darah dan melindungi tubuh terhadap absorpsi zat-zat kimia radioaktif tertentu. Nah, ada yang tahu sumber kalsium apa? Angkat tangan. Selain susu apa? Ikan teri. Ada lagi? Oke. Susu. Oke. Sumber dari kalsium itu memang utamanya adalah susu. Tetapi tidak hanya susu saja. Di sini disebutkan ada turunan dari susu. Contoh turunan dari susu adalah yogurt, keju. Nah, itu juga mengandung kalsium. Nah, ini beberapa sumber kalsium kita dari yang mulai susu-susuan, ada susu dan produk susu, di antaranya ada yogurt, itu dia mengandung kalsium 35%, kemudian ada keju, kemudian ada mozzarella ya. Sekarang semua produk makanan itu kan ditambahkan dengan keju mozzarella ya. Lakers ditambah dengan mozzarella, kemudian corn dog itu juga dikasih mozzarella. Ternyata dengan kita konsumsi mozzarella yang enak itu, ternyata itu juga kalsiumnya tinggi. Kemudian yogurt, es krim itu juga ada mengandung kalsium. Kemudian ada juga pada ikan, kacang-kacangan, ada tofu, kemudian ada salmon, itu juga mengandung kalsium. Kemudian pada buah-buahan dan pada sayur ada bok choy. Bok choy itu adalah sawi pak choy ya. Nah, itu dia mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kemudian brokoli, apel itu juga mengandung kalsium. Kemudian ini ada orange juice. Kemudian soy milk adalah susu kedelai ya. Susu kedelai, roti itu juga mengandung kalsium. Nah, selanjutnya kita adalah membahas calcium bioavailability. Calcium bioavailability adalah di mana berapa sih jumlah kalsium yang bisa kita serap. Karena misalnya tadi pada contoh pada susu ada sekian, ada 302 misalnya, atau ya 302 mg. Bukan berarti yang akan diserap oleh tubuh sejumlah 302. Jadi tidak semuanya diserap oleh tubuh. Ada zat gizi yang akan meningkatkan penyerapan, ada zat gizi yang justru dia akan menghambat penyerapan. Seperti itu. Namanya adalah bioavailability kalsium. Oke, ini tadi adalah 2 sumber kalsium ya. Kira-kira susu dan pak choy atau bok choy ini bioavailability-nya kalau seandainya dikonsumsi yang satu, misalnya si A konsumsi susu dan si B konsumsi sayur bok choy ini, yang akan diserap lebih tinggi kalsiumnya yang mana? Susu. Ada yang lain? Oke, semuanya tim susu ya di sini. Oke, kita akan lihat apakah betul nih jawaban dari teman-teman semua. Oke, di sini ada tim susu dan juga tim bok choy atau bok choy. Nah, jadi di sini tadi saya sampaikan bahwa susu memang dia memiliki kandungan kalsium sekitar 300 mg. Tetapi dia hanya bisa diserap oleh tubuh sekitar 30%. Ya, bioavailabilitasnya oleh tubuh hanya 30%. Jadi kalau seandainya 30% dari 300 mg yang bisa diserap oleh tubuh berapa? 100 mg. Sedangkan di sisi lain si bok choy
itu memang dia mengandung 160 mg saja dibandingkan dengan susu yang satu 160, yang satu 300. Kelihatannya ya besar yang 300 ya yang susu. Tetapi perlu diingat bahwa sayur-sayuran yang warnanya hijau itu mereka punya bioavailabilitas yang lebih tinggi daripada produk susu. Jadi si bok choy ini walaupun dia hanya mengandung 160 mg tetapi dia memiliki bioavailability-nya sebesar 50%. Nah, jadi yang diserap adalah 80 mg. Ya benar ya, jadi 80 mg sama 100 mg. Memang lebih banyak yang diserap adalah dari susu. Tapi kalau dilihat dari bioavailability, ternyata konsumsi bok choy itu dia diserapnya lebih banyak. Itu bioavailabilitas kalsiumnya setara dengan 1 cup susu. Kalau tadi kita menyampaikan tentang bioavailabilitas dari bahan makanan itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang zat gizi apa sih yang akan menghambat ataupun meningkatkan penyerapan dari kalsium. Di antaranya adalah ternyata penyerapan kalsium itu bisa ditingkatkan dengan adanya vitamin D dan akan menurun jika kita mengkonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung asam oksalat dan juga asam fitat. Contoh makanan yang mengandung asam oksalat diantaranya adalah bayam, kemudian ada sweet potato dan juga kacang-kacangan. Sedangkan yang mengandung dengan asam fitat adalah ada kacang, ada grain seperti itu. Nah ini vitamin D kenapa sih kok dia bisa meningkatkan penyerapan? Karena vitamin D ini dia mampu membuat pH dalam ileum distal menjadi turun. pH di ileum distal, di cecum dan di kolon. Hal itu mampu memudahkan penyerapan dari kalsium. Sedangkan si asam fitat di dalam biji-bijian itu dia bisa menurunkan absorpsi kalsium karena si asam fitat ini dia membentuk yang namanya garam fitin yang mana itu tidak bisa larut sehingga dia mengurangi absorpsi kalsium. Dan si asam fitat ini dia tidak hanya mengurangi absorpsi kalsium tapi juga mengurangi absorpsi dari magnesium. Jadi memang sebaiknya kalau kita mengkonsumsi kalsium kita harus memikirkan pendampingnya itu siapa yang dikonsumsi secara bersamaan. Nah ini contoh dari antinutrisi ya yang memiliki dampak mengurangi penyerapan kalsium adalah seandainya kita mengkonsumsi bayam yang mana dia mengandung 260 mg dalam 1 cup bayam yang sudah dimasak. Dan kita tahu bahwa si bayam ini selain tinggi kalsium dia juga tinggi oksalat. Nah, si oksalat ini dia mampu menurunkan bioavailability sebanyak 5%. Jadi yang awalnya 260 mg ternyata tadi kalsium berapa bioavailabilitasnya? Kalau misalkan dari sayur-sayuran warna hijau 50%. Jadi 50% dari 260 berapa? 130. Dan ternyata karena si bayam ini mengandung oksalat yang mana bioavailability-nya jadi berkurang 5% atau sekitar 13 mg. Dari 130 mg tadi tersisa berapa? 130 dikurangi 13. Jadi sekitar 117. 117 atau 107? 117. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tahu bahwasannya selain pada vitamin D, ada zat lain yang dia bisa mampu membantu penyerapan, diantaranya adalah protein.
protein yang tinggi dia bisa meningkatkan penyerapan sampai 15%. Sedangkan jika kita mengkonsumsi makanannya proteinnya kurang, yang diserap hanya 5%. Jadi kalau sudah betul kalian konsumsi minum susu tadi pagi, sebaiknya proteinnya tinggi supaya bisa meningkatkan penyerapan sebesar 15%. Kemudian di sisi lain yang bisa menurunkan absorpsi kalsium selain tadi apa? Ada yang ingat? Asam fitat sama asam oksalat. Asam Fitat sama asam oksalat. asam fitat sama asam oksalat, juga ada serat. Serat dia bisa menurunkan kalsium karena dia menurunkan waktu transit makan di dalam saluran cerna. Jadi mengurangi kesempatan tubuh untuk mengabsorpsi si kalsium tersebut. Kemudian ini adalah untuk kadar kalsium dalam darah sekitar 10 mg dalam 100 ml. Nah, untuk menjaga kalsium dalam darah ini, kalau seandainya tubuh tiba-tiba yang ada di dalam darah kalsiumnya cuma 5 mg per 100 ml, yang dia lakukan adalah mengambil cadangan yang ada di dalam tulang. Bayangkan jika cadangannya habis, ya, maka tubuh pasti akan mengalami suatu hal, entah itu dia jadi sakit. Nah, sakitnya apa? Nanti kita akan pelajari. Kemudian di sini ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan. Berapa sih kebutuhan kalsium saya? Jadi kebutuhan kalsium setiap orang itu berbeda-beda. Pada anak-anak usia baru lahir 7 bulan, 1 tahun, 3 tahun, itu ternyata kebutuhannya berbeda-beda. Bahkan kalau seandainya dia berasal dari minum ASI ataupun susu formula, itu juga berbeda. Nah, ini kalian usianya berapa? 19 tahun. Berarti kalau yang perempuan konsumsinya adalah 1000 mg per hari, sedangkan yang laki-laki juga sama 1000 ya. Cuma nanti perempuan memang ketika sudah menopause, postmenopause, konsumsi kalsium kalian harus lebih banyak, sekitar 1300 mg tiap harinya. Atau misalkan nanti yang perempuan setelah lulus menikah, itu nanti konsumsi kalsiumnya, lo pasti menikah ya, konsumsi kalsiumnya itu meningkat menjadi ketika hamil pada trimester terakhir menjadi 1200. Dari yang awalnya 1000 menjadi kebutuhannya 1200. Dan ketika bayinya sudah lahir, menyusui, maka kebutuhan kalsium kalian yang perempuan akan meningkat lagi dari 1200 menjadi 1300. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau seandainya kalsium dalam darah habis, cadangan di dalam tulang juga sudah mulai menipis, apa yang akan terjadi? Sakit apa kira-kira? Osteoporosis. Sering dengar ya istilah osteoporosis ya? Nah, betul sekali. Jadi osteoporosis ini adalah suatu penyakit pada tulang di mana terjadi penurunan densitas pada mineral tulang dan kekuatan tulang, sehingga beresiko terjadinya peningkatan fraktur. Fraktur itu adalah patah tulang ataupun retak ya. Nah, ini memang yang menyebabkan dia mengalami osteoporosis, salah satunya adalah konsumsi kalsium kalian itu bagaimana sih? Terutama pada saat kalian masih masa-masa muda, masa remaja, masa kalian menyimpan kalsium. Selain itu, apakah merokok? Apakah kalian rajin olahraga? Itu juga mampu mempengaruhi kejadian osteoporosis. Selanjutnya, setelah kalsium kita akan bahas 3, natrium, kalium dan juga klor.
memang untuk natrium, kalium, dan klor ini mereka mempunyai fungsi yang hampir sama atau berkaitan, ya. Dimana si kalium, natrium, dan si klor ini dia berkaitan erat satu sama lain. Dia punya fungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan keseimbangan asam basa. Cuman masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Natrium, yang pertama kita akan bahas untuk kelompok 3 tadi. Si natrium punya nama lain apa? Sodium. Jadi kalau seandainya pada sebuah artikel ditemukan tulisan sodium, kalian sudah tahu ya bahwa sodium itu adalah natrium. Untuk natrium ini kalau misalkan dalam kimia dia merupakan anion atau kation, plus atau min? Plus. Na plus. Jadi karena dia Na plus, maka dia merupakan kation. Si natrium ini adalah kation terbanyak di cairan ekstraseluler, yang mana dia punya fungsi mengatur keseimbangan asam basa dan juga menjaga supaya tubuh tidak kehilangan cairan. Jadi singkatnya dia berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan keseimbangan asam basa. Contoh natrium, ada yang tahu? Garam. Karena garam itu secara kimia dia apa? NaCl. Nah, kebutuhan natrium itu sebetulnya kita hanya sekitar 500 sampai 2400 mg tiap harinya. Sayangnya kita kalau konsumsi pasti kebanyakan lebih dari itu. Makanya kalau seandainya kita konsumsi lebih dari kebutuhan akan menyebabkan suatu penyakit. Salah satu penyakit yang disebabkan karena natrium terlalu tinggi konsumsinya apa? Hipertensi. Betul. Nah, kalau seandainya kita konsumsi berlebihan, itu kita akan menyebabkan hipertensi, di mana kita kebutuhannya hanya sekitar 500 sampai 2400 dan ternyata daya serapnya atau daya absorpsi dari Na ini tinggi, yaitu sekitar 95%. Kalau kalsium tadi kan hanya 50%, hanya 30% untuk susu. Tapi untuk si Na itu dia penyerapannya sampai 95%. Nah, hal ini memicu banyak sekali orang yang mengalami hipertensi. Apalagi setelah pada suatu penelitian menunjukkan bahwa penderita hipertensi itu rata-rata dulunya mengkonsumsi kandungan natrium sebanyak 7,6 gram sampai dengan 8,2 gram tiap harinya. Berarti sekitar berapa miligram itu? 7.600 sampai dengan 8.200. Sedangkan kebutuhan kita hanya 2.400 maksimalnya, tapi konsumsinya bisa sampai 3 kali lipat. Salah satu penyebabnya memang karena banyak yang suka mengkonsumsi makanan yang asin. Nah, ini fungsi natrium untuk mengatur denyut jantung, keseimbangan cairan tubuh dan keseimbangan asam basa. Dan juga dia mengatur tekanan darah. Makanya kalau seandainya orang sudah mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya istilahnya kalau di masyarakat, sebaiknya konsumsinya rendah garam, karena garam mengandung natrium yang tinggi. Kemudian kadar natrium dalam plasma tubuh kita itu sekitar 300 sampai 355 mg per 100 ml. Jadi di dalam darah kita antara Na sama Ca tinggian Na ya. Dan ini diatur oleh namanya aldosteron yang punya fungsi meningkatkan reabsorpsi natrium dari ginjal. Jadi kalau seandainya natrium dalam plasmanya kurang, kalau kalsium kan tadi minta ke tulang. Kalau natriumnya dalam plasma kurang, dia tidak minta ke tulang, tapi dia akan meminta bantuan si aldosteron untuk meningkatkan reabsorpsi natrium yang ada di ginjal. Saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.